sejahtera bagi kita semua. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengadakan ibadah secara online untuk kita semua, dan ibadah akan kita mulai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita pada hari ini, minggu ke-7 sesudah Trinitatis. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi. Karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami, tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 2.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini. Dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat ke-10, begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 411 ayat 1 dan 2. Diundang berdiri. Suara Yesus memanggil.
Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 4. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca secara responsoria. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu.
Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kita bersama-sama, tunjukkanlah kepada aku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 161 ayat 1 dan 5. Berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 130 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang diambil dari Injil Matius. Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Mari kita simak dengan baik. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari pasal 13 ini, Yesus bukan lagi hanya mengajar di sinagoge,
Tetapi Yesus mengajar di jalan-jalan, di bukit, kemudian di pasar, kemudian di tepi pantai dan di mana saja. Dan ternyata semakin banyak orang mengikuti dia. Dan di Matius 13 ini Yesus mulai mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Hal yang lumrah bagi orang Yahudi. Karena dengan menggunakan perumpamaan, kebenaran bisa dilihat secara konkret. Hal yang abstrak bisa menjadi jelas kelihatan, menjadi konkret. Dan dengan perumpamaan, pendengar bisa lebih mudah memahami makna yang diajarkan. Karena apa yang dikatakan di perumpamaan itu biasanya familiar dengan mereka, sehingga pendengar mudah mengertinya. Dan dengan perumpamaan, pendengar akan lebih tertarik mendengarkan. Karena orang lebih suka mendengarkan cerita. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa perumpamaan bukanlah alegori yang menerangkan sebuah cerita dengan mengambil setiap detil dari cerita tersebut. Tidak seperti itu. Tetapi perumpamaan diperbuat untuk menerangkan hanya satu makna saja. Saudaraku, di pasal 13 ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan perihal kerajaan sorga. Dan ajaran yang dibawa Yesus ini masih tergolong baru, tetapi sangat-sangat revolusioner, tidak jarang menjungkir balikkan paham-paham yang sudah berkarat di antara agama dan masyarakat Yahudi waktu itu. Dan kita tahu bahwa misi Yesus di dunia adalah untuk membawa kerajaan sorga. Yaitu kerajaan keselamatan yang akan Tuhan berikan dengan anugerah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti murid-murid akan ditinggalkan oleh Yesus. Sehingga sekarang Yesus mengajar mereka dengan cara sederhana tentang kerajaan Allah. Yaitu melalui perumpamaan, sehingga para murid-murid nanti dapat mengajar dengan cara itu. Lalu sekarang mari kita masuk dengan nats ini. Di sini dikatakan ada dua perumpamaan. Pertama, perumpamaan tentang biji sesawi. Dan kedua tentang ragi. Kedua perumpamaan ini seperti dua sisi mata uang, saling melengkapi. Mari kita coba simak. Yang pertama, perumpamaan tentang biji sesawi. Kita tahu biji sesawi di Palestina itu sangat berbeda dengan sesawi di tempat lain, apalagi di Indonesia. Walaupun biji itu bukanlah biji yang terkecil, namun sangat sering biji sesawi ini sering digambarkan untuk menggambarkan hal-hal yang terkecil. Katanya besarnya hanya 1 mm dan beratnya 1/1000 gram. Tetapi bila dia sudah tumbuh, dia sangat besar, bisa mencapai 3 meter, tetapi normalnya hanyalah 1,5 meter. Dan itu sudah sangat kontras dengan benihnya yang sangat kecil. Sudah jutaan kali lipat dari benihnya. Dan burung-burung sangat gemar hinggap dan bersarang di sana karena bijinya yang hitam itu. Dengan perumpamaan ini Yesus mau mengatakan bahwa demikian jugalah halnya dengan kerajaan sorga yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus. Di awalnya hanya kecil saja. Dimulai oleh seorang anak tukang kayu dari kota kecil bernama Nazaret. Dan orang itu bernama Yesus. Kemudian ia diikuti oleh para murid-muridnya yang kebanyakan adalah orang-orang sederhana, para nelayan, orang-orang yang dikucilkan masyarakat. Tetapi lihat jumlah itu terus bertambah, makin hari makin banyak pengikutnya. Kebanyakan mereka sempat tanda kutip bersembunyi sesudah kematian Yesus. Tetapi mereka bangkit kembali setelah kebangkitan Yesus.
Dan pada hari Pentakosta di Yerusalem terjadilah panen besar, di mana di sana dibaptis 3.000 orang menjadi anggota kerajaan sorga itu, dan kemudian ribuan orang pada hari-hari berikutnya. Demikian seterusnya dan seterusnya hingga hari ini jumlah pengikut Yesus itu sudah lebih dari 2,3 miliar jiwa. Lebih 3,3 miliar jiwa, lebih dari sepertiga penduduk dunia ini. Benih yang dahulunya sangat kecil, sekarang sudah menjadi pohon. Orang dari seluruh penjuru dunia semakin hari semakin bertambah masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Dan menurut para penafsir, burung-burung yang diumpamakan dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari segala bangsa yang datang berlindung di dalam kerajaan sorga yang sudah hadir di dalam Tuhan Yesus itu. Dan itulah yang diproklamirkan pemazmur di epistel yang sudah kita baca tadi, Mazmur 86 ayat 9 yang mengatakan, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini kepada murid-murid, kepada pendengar-pendengar, dan pada kita saat ini. Dengan yang bertujuan agar kita jangan pernah merasa kecil, merasa rendah hati. Yesus menyadari bahwa di sekeliling kita, di sekeliling murid-muridnya, pengikut-pengikutnya akan hadir pembenci-pembenci yang dengan segala upaya akan berusaha mematikan pertumbuhan benih kerajaan itu. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menguatkan hati mereka dan hati kita sekarang, bahwa kerajaan sorga yang mereka dan kita ikuti itu sekarang memang masih kecil, akan selalu dibenci, akan selalu diusahakan untuk mati oleh kelompok-kelompok pembenci. Namun kelak kerajaan itu akan menjadi besar, akan memenangkan orang-orang dari seluruh bangsa, seluruh suku, ras, dan benua. Itulah yang membuat pengikut Yesus terus bertahan. Kita tahu hampir sepanjang sejarah kekristenan itu dibenci, dianiaya. Kita kenal nama Kaisar Nero, Kaisar Domitianus. Kita tahu 1 milenium kekristenan dibungkam di Cina dan di Rusia. Dan di balik semuanya itu pasti kita tahu ada satu kuasa, yaitu kuasa iblis, yang terus berusaha agar nama Yesus dihapus dari muka bumi ini. Tetapi saudaraku, sejarah membuktikan yang terjadi justru sebaliknya. Justru semakin dibabat, semakin merambat. Kerajaan sorga itu semakin hari semakin besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Memang semua itu terjadi karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu menggerakkan hati orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Ketika murid-murid memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, maka hati mereka membara, berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Lalu terjadilah ledakan-ledakan penginjilan. Ingat saudaraku, bila semua orang percaya di sepanjang zaman dan di semua tempat setia melakukan tugas penginjilan ini, yaitu dengan memberi diri mereka dikobarkan oleh Roh Kudus, maka ledakan-ledakan penginjilan itu akan terus berlanjut. Bangsa-bangsa yang belum mengenal kerajaan sorga akan datang berduyun-duyun dari seluruh dunia, bernaung di bawah pohon keselamatan Tuhan Yesus itu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua,
Lalu sekarang kita masuk dengan perumpamaan yang kedua, yaitu tentang ragi. Kita pasti mengenalnya, terutama ibu-ibu yang suka membuat kue. Orang Yahudi sangat sering menggunakan ragi karena makanan utama mereka adalah roti. Dikatakan sedikit ragi dicampurkan dengan 3 sukat atau sekitar 36 liter tepung terigu. Tetapi lihat hasilnya. Walaupun ragi itu sangat sedikit ketimbang si tepung itu, tetapi ternyata ragi itulah yang menang. Karena ragi yang sedikit itu kemudian mengubah, menghamiri tepung itu, dan sehingga tepung itu siap dipanggang atau digoreng. Yang kecil mengubah yang besar. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi dengan kekristenan. Pengajaran Yesus yang dimulai dari kota kecil di daerah Palestina kemudian mengubah seluruh dunia. Murid-murid dengan jumlah yang sangat kecil dan terdiri dari orang-orang sederhana itu kemudian dalam waktu singkat mengubah dunia. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Fakta sejarah membuktikan bahwa ajaran-ajaran kekristenan itulah yang membuat perubahan di dunia ini. Misalnya tentang hak asasi manusia, tentang kesamaan hak, tentang ras, tentang gender, tentang perlawanan terhadap perbudakan, tentang demokrasi, tentang hukum kasih, dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan kata ahli ilmu manajemen, bahkan ilmu strategi perang itu berakar dari Alkitab kita. Bahkan Bapak William Barclay mengatakan bahwa agama Kristen telah memperbaiki banyak hal di dunia ini. Lalu sekarang mari kita coba lihat apa hubungan dari kedua perumpamaan itu. Tadi sudah nyata bahwa kekristenan yang di awalnya sangat kecil sekarang sudah menjadi besar. Lalu mengapa bisa menjadi besar? Yaitu karena kuasa Roh Kudus melalui usaha penginjilan. Lalu bagaimana itu terjadi? Ini persoalannya. Bagaimana itu terjadi? Yaitu ketika orang-orang Kristen bisa menghamiri, melakukan transformasi bagi masyarakat sekelilingnya. Itulah tugas kita sekarang. Bila Yesus mengatakan kepada kita semua, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita harus bertugas untuk melakukan transformasi di masyarakat kita. Dan itu sudah dilakukan sejak awal kekristenan. Coba lihat, orang Kristen mula-mula itu memberitakan Injil dengan mengubah masyarakat melalui gaya dan sikap hidup mereka. Mari kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 47. Dikatakan begini. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba lihat. Cara hidup mereka sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru yang telah lahir baru, telah menjadi transformer, telah menjadi pengubah bagi masyarakat di mana mereka ada. Itu yang membuat mereka, orang-orang di sekitarnya, menjadi tertarik mengikut Yesus. Saudaraku, itulah yang harus kita lakukan sekarang. Memberitakan Injil dengan tidak kelihatan. Memberitakan Injil tanpa suara. Memberitakan Injil tanpa nama. Memberitakan Injil tanpa gembar-gembor. Lalu melalui apa? Melalui gaya dan sikap hidup kita. Yaitu hidup berkarakter Kristus. Bila semua orang Kristen di segala tempat mampu menunjukkan karakter Yesus di dalam hidupnya,
seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pasti semua orang akan tertarik dan akan mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga bagi mereka, kekristenan bukan hanya sekedar KTP saja, bukan sekedar ajaran saja, bukan sekedar dogma saja, tetapi kekristenan akan mereka lihat, kekristenan itu adalah hidup. Saudara-saudaraku, dengan perumpamaan, dengan kedua perumpamaan ini, kita diberi dorongan juga, atau sedikitnya diberi pengharapan, agar kita jangan berkecil hati. Bila sekarang jumlah kita masih sedikit, sehingga kita sering dilecehkan, kita sering didiskriminasi, bahkan sering dibenci. Tetapi Yesus mengatakan, yakinlah, kerajaan sorga di Indonesia dan di bumi ini akan menjadi besar. Dan tanda-tanda untuk itu sudah mulai nampak saat ini. Tetapi untuk itulah saudaraku, kita harus terus mengobarkan semangat penginjilan, memberitakan Injil dengan gaya, dengan sikap hidup, yaitu dengan hidup berkarakter seperti Tuhan Yesus. Ini penginjilan yang sangat efektif, seperti ragi yang mampu mengubah seluruh adonan itu. Hidup berkarakter Kristus akan mengubah sekeliling kita, dan itu akan menjadi daya tarik sehingga mereka mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka menjadi selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga walau jumlah anak-anak-Mu terutama di negeri ini masih sedikit dan sering dilecehkan dan didiskriminasi, tetapi oleh kuasa Roh-Mu, kerajaan-Mu di Indonesia ini akan terus membesar. Karena itu kuatkanlah kami anak-anak-Mu, agar kami selalu hidup berkarakter seperti Tuhan Yesus, sehingga gaya dan sikap hidup kami menjadi berita Injil yang menarik hati orang untuk percaya kepada Yesus, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, berkatilah seluruh pelayanan para hamba-Mu, terutama usaha penginjilan di negeri ini. Berilah pintu yang terbuka bagi Injil-Mu agar semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Ya Bapa yang Maha Pemurah, berkatilah kami umat-Mu ini dalam seluruh bidang kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan kami bisa memenangkan setiap pergumulan, setiap tantangan dan rintangan. Dan kami bisa tetap hidup dalam sukacita penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Saudaraku, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat pertama dan ayat yang keempat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.